A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum solih-solihah? Pasti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari Kamis 13 Agustus 2020, di mana yang kita ketahui adalah bulan Agustus pasti terkenal dengan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ustazah, kenapa sih kita merdeka? Emang dulu kita kenapa? Nah, pada kesempatan hari ini Ustazah Eka akan membawakan atau memberikan antum tausiah atau BSI. Nah, tausiah Ustazah Eka hari ini bertemakan tentang nikmat kemerdekaan. Nikmat itu biasanya kita merasakan sesuatu yang enak, ya. Ya, nikmat itu adalah sesuatu yang enak atau sesuatu yang kita anggap lezat. Nah, kemerdekaan itu adalah kebebasan. Jadi kita merasakan sesuatu yang enak dari kebebasan ini. Kebebasan apa? Dulu, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu adalah negara yang dijajah oleh negara-negara Belanda, Jepang, ya. Penduduk Indonesia, orang tua zaman dulu, sebelum antum lahir, Ustazah Eka juga belum lahir, sebelum tahun 1945, orang-orang zaman dulu itu dijajah. Mereka dipaksa untuk bekerja, tidak digaji, dipaksa, bahkan disiksa itu untuk membangun jalan, membangun gedung, membangun yang lainnya. Ya, peninggalan-peninggalan Belanda itu banyak sekarang di Indonesia. Nanti kalau misalkan ada kesempatan untuk jalan-jalan bisa melihat peninggalan-peninggalan negara-negara Belanda yang dulu pernah menjajah Indonesia, yang orang-orang Indonesia itu dipekerjakan oleh orang-orang Belanda tersebut. Nah, pada tahun 1945, alhamdulillahirrabbilalamin, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, hingga akhirnya Indonesia mampu merdeka oleh siapa? Oleh bantuan para pahlawan-pahlawan kita. Nah, ini banyak sekali pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah berhasil merenggut kemerdekaan Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, hingga akhirnya kita mampu merdeka sekarang. Tidak lagi kita dijajah, tidak lagi kita suruh-suruh atau dipaksa orang tua kita untuk bekerja di tangan para penjajah tersebut. Namun, ya, kemerdekaan kita hari ini belum sepenuhnya merdeka. Kenapa? Karena jika kita itu merdeka, kita itu bebas untuk mengendalikan diri kita sendiri, ya, bebas untuk apa? Melakukan hal-hal yang kita inginkan. Namun ada di berbagai negara lain, ya, yaitu saudara kita sendiri, umat muslim, yang dia belum bisa merdeka. Apa contohnya? Ya, contohnya ada di negara Palestina, di Uighur, Rohingya, ya. Mereka itu belum bisa merasakan kenikmatan merdeka. Mereka dalam hal apa? Mereka dalam hal bisa menyembah Allah dengan bebas. Kalau kita harus bersyukur. Kita mau menyembah Allah, mau sholat 5 waktu, gak mungkin ada yang nembak, gak mungkin ada yang ngebom, ya kan? Terus kita mau menggunakan kerudung bagi yang ahwat, gak ada yang maksa untuk dicopot, gak ada yang maksa untuk dibuka kerudungnya. Tapi saudara-saudara kita di negara lain, mereka belum bisa merasakan itu. Bahkan mereka mendapatkan penyiksaan, ya, mendapatkan penyiksaan. Mereka tidak bisa melakukan sholat, bahkan masjid-masjidnya dirusak, masjid-masjidnya dihancurkan,
ahwat-ahwatnya itu nggak boleh pakai kerudung, pakaiannya dicopot, kemudian laki-lakinya juga disiksa. Untuk apa? Untuk mereka tidak boleh menyembah Allah, untuk mereka keluar dari agama Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka bersyukurlah antum ya atas kemerdekaan ini. Kemerdekaan kita bisa menyembah Allah dengan bebas. Jadi jangan ada lagi alasan untuk kita meninggalkan sholat, terus tidak menutup aurat, ya. Itu adalah kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang muslim, ya, menutup aurat dan sholat, kemudian berbuat baik kepada sesama ataupun berbeda agama. Seperti itu. Jadi kita harus bisa merasakan nikmat dari kemerdekaan ini. Ya, selain kita menikmati kemerdekaan ini, kita juga harus mensyukuri karena kemerdekaan yang didapatkan oleh para pahlawan dan kita rasakan sekarang itu, jika bukan kehendak Allah, maka kemerdekaan itu tidak akan pernah didapatkan. Maka hal utama yang harus kita lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Adalah dengan selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke? Sip. Nah, kemudian selanjutnya adalah nikmat kemerdekaan ini bukan hanya kita lakukan dengan lomba-lomba yang tujuannya hanya hiburan semata, ya, lomba misalkan pecahin balon, terus lomba main bola, laki-laki pakai daster, perempuan ibu-ibunya dipakein kumis, terus antum juga ikutan lomba joget-joget, nyanyi-nyanyi, ya, yang katanya tujuannya ingin merayakan kemerdekaan. Tidak seperti itu merayakan kemerdekaan. Merayakan kemerdekaan adalah dengan bersyukur kepada Allah. Karena jika bukan karena Allah, sesungguhnya kemerdekaan itu tidak akan pernah kita dapatkan. Ya. Jadi boleh-boleh aja lomba, tapi mengadakan lombanya atau mengikuti lombanya harus lomba-lomba yang sesuai dengan hukum syara. Ya, karena kalau antum ikutan main lomba main bola misalkan yang ahwat, terus dirubah jadi laki-laki, dipakein kumis, ya, atau pakai sarung, pakai peci, terus yang perempuan yang laki-laki dirubah jadi pakai daster, terus pakai wig, mukanya di make upin. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena di dalam Islam tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Jadi hati-hati ya, dilihat lomba-lomba yang tidak sesuai dengan hukum syara itu tidak boleh dilakukan. Oke? Nah, dan perlu diingat ketika kita nanti misalkan di tempat antum mengadakan lomba, harus diingat jam-jam sholat, tidak boleh meninggalkan waktu sholat. Ya, nanti kalau Allah sudah murka, Allah akan menghancurkan negara kita, bisa jadi. Nah, jadi nikmatilah kemerdekaan ini dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, dengan selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan semoga hukum Allah itu bisa diterapkan di dunia agar kita mampu menjalankan perintah dan larangan Allah itu di seluruh dunia, sehingga saudara-saudara kita di berbagai negara yang lain yang saat ini belum bisa bebas menyembah Allah, bebas menjalankan perintah Allah, ya, yang saat ini belum bisa melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, semuanya bisa merdeka karena hukum Allah diterapkan di dunia. Ya, ketika hukum Allah itu diterapkan di dunia, maka seluruh orang atau seluruh kaum muslimin atau non-muslim pasti akan terlindungi jiwa dan raganya. Tidak akan mungkin mendapatkan penindasan karena dilindungi.
Begitu solih-solihah. Semoga kita bisa tetap merasakan nikmat kemerdekaan ini ya hingga akhir hidup kita. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih. Jangan kecewakan para pahlawan kita yang telah meraih kemerdekaan tersebut. Dan tentu saja kemerdekaan itu atas kehendak Allah. Jadi jangan pernah meninggalkan Allah, apalagi melupakan Allah. Setiap perbuatan yang kita lakukan adalah atas dasar kehendak Allah. Maka, ayo senantiasa bersyukur, senantiasa mengingat Allah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah pantang menyerah, tetap semangat, terus berjuang hingga akhirnya kita mampu menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi hamba Allah yang senantiasa berada di jalannya hingga akhir hayat nanti. Selamat merdeka, selamat menjadi hamba Allah yang taat. Demikian dari Ustazah Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.